Iqra surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Mitra, Artati, Safira. Oke, hadir semua ya. Sebelumnya ingat nggak minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Ada yang ingat nggak? Bener nih, nggak ingat? Yo, apa yang kita pelajari minggu lalu? Nah, minggu lalu itu kan kita sudah membahas tentang apa itu ekosistem. Dan ekosistem itu terdiri dari dua buah komponen, komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, di minggu lalu juga udah sedikit kita senggol bahwasanya komponen biotik membentuk suatu ekosistem itu ada tiga. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, dan yang ketiga adalah pengurai. Di minggu lalu kita udah bahas tuh tentang apa itu produsen. Kira-kira masih ada yang ingat nggak apa itu produsen? Nah, tadi yang itu produsen? Produsen itu makhluk hidup yang bisa Iya benar. Jadi produsen ialah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Nah, kira-kira anak-anak itu ada yang tahu nggak ini gambar apa? Sapi. Ada nggak yang pelihara sapi di rumahnya? Kalau ini gambar apa? Ada di rumah yang pelihara ayam? Coba tunjuk tangan siapa yang pelihara ayam di rumah? Berarti kalau ayam di rumah dikasih makan apa Kak? Dikasih makan jagung. Ada lagi yang pelihara ayam? Iya. Ayam dikasih makan jagung, dikasih makan nasi. Selain itu kira-kira ayam makan apa lagi? Cacing. Iya benar. Nah, jadi anak-anak ibu, ayam itu selain makan biji-bijian, dia itu juga makan cacing. Nah, kalau sapi makanannya apa? Coba kalau kita kasih cacing ke sapi, kira-kira sapinya mau nggak ya? Iya, sapi hanya makan rumput ya. Nah, jadi kalian tahu nggak sih bahwasanya dua hewan ini, si sapi dan si ayam itu termasuk konsumen. Kira-kira pernah nggak dengar kata konsumen? Iya, berkaitan sama yang namanya makan ya, Kak Sonia ya. Ada lagi nggak yang pernah dengar kata konsumen? Dengar aja gitu pernah? Tapi artinya belum tahu ya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, sebelum masuk ke inti pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Ibu sampaikan bahwasanya hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang apa itu konsumen dan bagaimana pembagian di dalam konsumen tersebut serta ciri-cirinya. Nah, jadi tujuannya apa sih Ibu belajar tentang konsumen ini? Nah, setelah kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak Ibu itu paham mengenai apa itu konsumen dan bagaimana penggolongan yang ada di dalam konsumen. Sehingga setelah anak Ibu paham tentang apa itu konsumen, anak-anak Ibu dapat menggolongkan. Oh, kira-kira kalau dia makan dia termasuk golongan yang mana ya? Kalau dia makannya daging, dia termasuk golongan yang mana? Nah, setelah anak-anak itu bisa menggolongkan hewan-hewannya, tentu kalian juga akan paham bagaimana ciri-ciri dari setiap golongan hewan tersebut. Oke, sebelum ke inti pembelajaran, Ibu lihat anak-anak Ibu udah pada layu, udah pada lemes. Belum sarapan ya tadi pagi? Loh, kenapa belum sarapan Kak? Aduh, kasihan banget. Nanti istirahat harus semangat ya Kak ya. Nah, yuk kita tepuk fokus dulu. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Tapi untuk bisa menciptakan suasana belajar yang fokus dan kondusif, anak-anak itu harus diam saat Ibu menjelaskan. Jadi yuk kita tepuk diam dulu. Caranya gimana? Caranya gini, Ibu contohkan dulu ya. Tepuk diam. Kalau aku sudah tepuk, maka aku harus
diam. Bisa ya? Oke, kita coba. Kamu diam. Kalau aku sudah beku, maka aku harus diam. Nah, oke nah, tadi kan kita sudah belajar dan berdoa bersama oleh Ibu Mira. Nah, selanjutnya dengan Ibu Abi di sini kita akan belajar dan mengenai materi inti kita hari ini adalah konsumen. Nah, kira-kira tadi kan Kakak Sophia udah bilang konsumen itu tentang makan-makan. Iya benar, nah dia berkaitan dengan makan-makan. Nah, jadi nah konsumen itu merupakan sekelompok makhluk hidup atau hewan yang mana ia tidak dapat membuat makanannya sendiri. Loh, jadi Bu, jika dia tidak dapat membuat makanan sendiri, makanannya dari mana? Nah, makanannya itu mereka perlu makhluk hidup lain sebagai makanannya atau sumber energi. Nah, konsumen ini sendiri nah terbagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya herbivora. Apa namanya Kak Sophia? Herbivora. Nah, herbivora ini nah merupakan sekelompok makhluk hidup atau hewan yang mana makanannya hanya tumbuhan saja, ya, tumbuhan. Nah, tumbuhan kan kita sudah belajar nih mengenai bagian-bagian tumbuhan atau contoh-contoh tumbuhan. Coba Kakak Danti sebutkan Kak bagian tumbuhan apa saja Kak? Bagian tumbuhan ada apa saja dia? Daun, Kakak Tuti, batang, ya yang lain ada yang bisa bukan? Akar yang benar, ranting. Nah, jadi nah kelompok hewan herbivora ini makanannya itulah semua bagian-bagian ataupun contoh-contoh dari tumbuhan. Nah, di sini bisa kalian lihat di depan ada ibu buat namanya diorama konsumen. Ada contohnya juga bisa kita lihat gambarnya. Ada apa gambarnya? Ada apa lagi? Sapi dan ada kelinci. Oke, selanjutnya yang kedua ada namanya karnivora. Nah, karnivora ini nah merupakan hewan ataupun makhluk hidup yang makanannya hanya daging saja. Nah, jadi mereka ini biasanya memangsa. Nah, ciri-cirinya jika tadi Ibu lupa yang menyebutkan ciri-cirinya. Jika ciri-ciri herbivora itu yang memiliki gigi seri yang kuat untuk merobek dedaunan dan gigi gerahamnya untuk mengunyah dedaunannya. Nah, jika karnivora ini, ya karnivora ini adalah ciri-cirinya biasanya ia memiliki gigi taring. Tahu kan gigi taring yang mana yang biasanya kucing itu nah gigi taring ini fungsinya untuk apa Bu? Fungsinya itu adalah untuk memakan atau mencabik-cabik mangsanya. Bisa pakai kuku, bisa juga pakai gigi taringnya. Jadi bisa digunakan dua-duanya untuk memakan dagingnya karena kan daging kan agak keras ya. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke omnivora, coba kita lihat dulu nah contohnya biar kalian lebih paham. Nah, di sini ada gambar apa saja? Ada serigala. Biasanya ini juga nah hewan-hewan ini dia itu yang biasanya tinggal di hutan ya, hewan karnivora yang tinggal di hutan. Dia bisa berlari kencang karena kan dia menangkap mangsanya. Jadi kalau larinya pelan dia susah menangkap mangsanya. Nah, omnivora ini sudah Ibu tuliskan di depan. Ada banyak hewan kan, hewan ada yang makan tumbuhan saja tadi, ada hewan yang hanya makan daging. Nah, ada banyak makhluk hidup atau hewan yang makannya sama kayak kita. Dia daging dimakannya, tumbuhan juga dimakannya. Nah, namanya apa yang Ibu tuliskan di depan? Omnivora. Nah, omnivora ini merupakan makhluk hidup yang makan segalanya. Daging dimakan, tumbuhan dimakan. Nah, oke, contohnya bisa kita lihat di sini. Yang biasa kita pelihara di rumah, yang suaranya meow, kucing. Yang kedua, ya. Oke. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan. Coba Ibu minta satu orang menyebutkan contoh lain dari golongan atau kelompok hewan herbivora di selain ketiga ini. Coba ada yang tahu? Kelinci sudah ada. Selain itu tadi apa? Kambing. Kambing makan
Jadi ibu ingin mengajak anak-anak ibu untuk bermain sebuah permainan yang seru banget. Siapa kira-kira yang sudah siap bermain? Saya. Kurang semangat. Siapa yang sudah siap bermain? Jadi sebelum kita bermain, ibu ingin menjelaskan dulu nih permainannya. Kita akan bermain tebak konsumen, di mana nanti ibu akan memberikan spidol ini ke salah satu anak ibu.
Anjing. Oke, omnivora. Nah, jadi bagaimana atau kita coba Kucing. kucing itu hewannya. Iya, cucu lagi. Bukan benar. Nah, jadi tinggal satu nih anak ibu. Tinggal Kak Safira. Yuk kita hitung bareng-bareng yuk. Satu, dua, tiga. Oke, nah itu mau tanya harimau makannya daging atau rumput? Daging. Kalau harimaunya makan daging berarti Kak Safira harimau termasuk golongan hewan apa? Herbivora. Bilangnya Kak Safira herbivora. Iya herbivora. Sampai dia sudah disampaikan oleh Ibu Abi tadi bahwa konsumsi ini adalah golongan hewan yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, seperti harimau ini nak. Ya seperti harimau ini nak, dia tidak bisa membuat makanannya sendiri nak. Nah maka dari itu dia membutuh hewan lain untuk menjadi makanannya. Nah contoh dari makanan harimau ini seperti rusa nak. Kira-kira rusa kan gede nak. Bagaimana cara harimau makan rusa ini Kak Radit? Digigit, diterkam. Dia menggunakan apa Kak? Giginya. Ya. Digigit pakai giginya yang tajam. Iya, digigit pakai gigi taringnya. Nah, jadi nak, apa perbedaan antara hewan herbivora dan hewan omnivora? Perbedaan cara makannya, kira-kira Kak Rani? Perbedaan cara makan. Omnivora tadi, kalau herbivora tadi, ya, namanya gigi taring, gigi geraham, ya. Kalau karnivora, gigi taring, ya, gigi taring. Nah, jadi ibu mau nanya, jika hewan herbivora dan hewan herbivora tidak ada lagi, kira-kira apa yang terjadi pada hewan karnivora pemakan daging? Nggak ada yang bisa makan. Apa yang dirasakannya nak? Contohnya kayak anak ibu makan banget, tapi nggak ada makanan yang harus anak ibu makan. Puasa. Apa yang anak dirasakan? Lapar. Iya. Begitu juga dengan hewan harimau ini, maka dia akan merasakan lapar. Oke nak, dari ketiga hewan tadi. Mana saya tahu? Dari ketiga hewan ini nak, manakah hewan yang boleh dipelihara di rumah dan manakah yang tidak boleh dipelihara di rumah? Kucing, sapi, sama sapi boleh dipelihara nggak? Boleh. Boleh kenapa? Karena kami ngerti. Iya benar. Iya. Nah maka dari itu kalau anak-anak ibu melihat hewan liar, hewan buas seperti harimau dan lainnya, anak-anak ibu tidak boleh mendekat. Karena apa tadi nak? Dimakan. Oke, Kak Safira tadi udah katakan apa? Oke, ini dulu sama itu. Nah, iya benar. Di sini ya anak-anak. Jadi kita lihat bahwasanya kelinci itu hewan pemakan tumbuhan dan daging, maka kucing itu termasuk golongan hewan omnivora. Sedangkan harimau itu hewan pemakan daging, maka harimau itu tergolong karnivora. Dan sapi
terdapat 3 kotak. Yang pertama ada kotak karnivora dan kotak omnivora. Jadi tugasnya itu ibu mau anak-anak ibu menempelkan hewan yang ada di sini sesuai dengan jenis makanannya masing-masing. Bisa ya? Jadi karena ini tugasnya secara berkelompok, ibu mau kalian bermain role. Jadi karena kalau kalian ingin tugasnya secara berkelompok, ibu mau anak-anak ibu mengambil 1 orang 1 kertas yang dimana di dalam kertas ini terdapat nama kelompok. Bisa ya?
Mampus sekali. Iya, belajar lagi.
Kami kan keren. Hewannya ini income center ada tikus, ada babi, ada bebek, ada ikan dalam. Tikus makannya apa? Wih, semua dia dimakan. Jadi kalau mau orang yang
perlu suplai makanan dari makhluk hidup lain. Contohnya itu tadi seperti